Ini berapa kakak? 700. 700 kakak. Ya. Oh, 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Luasnya tadi berapa? Dia 2,8 kilometer. 2,8 kilo. Ya. Ini satu kelurahan atau satu apa? Satu kelurahan. Nama kelurahannya apa? Kelurahan Penyengat. Oh, Kelurahan Penyengat. Jadi Pulau Penyengat, kelurahannya Kelurahan Penyengat gitu. Ya. Kecamatannya itu Tanjung Pinang Kota. Oh, ini masuk kecamatan Tanjung Pinang Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Saudaraku, saya hari ini ada di Pulau Penyengat. Saya baru nyebrang dari Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat, yang saya pada posisi di depan Masjid Sultan Riau. Bersama istri kita liburan sekalian melihat-lihat situs sejarah Melayu, karena di Pulau Penyengat inilah kerajaan Melayu ya pada tahun 1780-an. Kerajaan ini sangat jaya melalui sebuah kekuasaan yang sangat luar sampai ke Selangor, Malaysia, ya, Singapura sana sampai Riau, ya. Jadi ini adalah masjid yang konon terbuat dari cangkang telur. Jadi putih telur dari warga masyarakat Melayu waktu itu, katanya itu untuk membuat masjid raya ini. Dan bagaimana nanti saya akan sejarahnya ini, makanya saya ingin penasaran datang ke sini, ke tempat ini, dan sambil liburan bersama istri. Saya seharian ada di tempat ini pada hari ini tanggal 4 ya, harinya Sabtu ya, tanggal 5 hari Sabtu ya. Inilah saya momen-momen berdua bersama istri ya, sambil menikmati hari libur, karena sengaja memang untuk refresh kita sempatkan berdua mengunjungi Pulau Penyengat. Selain Masjid Raya ini nanti ada banyak lagi situs-situs sejarah lain seperti Raja Ali Haji, Gurindam 12, rumah adat dan sebagainya, banyak sekali ya. Cuman kali ini saya akan tampilkan di sini, ya, inilah saya lagi di depan Masjid Raya Sultan Riau. Sekali lagi, masjid ini sangat unik. Konon ceritanya terbuat dari air yang untuk ngaduk semennya itu, waktu itu nggak ada air itu katanya, jadi pakainya putih telur. Makanya ketika temboknya ada gompel lah atau rusak, maka dipasang pakai semen biasa itu cepat lepas, karena memang beda katanya ya. Maka saking penasarannya itulah saya datang ke tempat ini bersama istri ya. Ternyata luar biasa. Saya di sini hanya sholat ya, kirim doa kepada para pembangun masjid atau para inisiator masjid ini, para pendiri masjid, para mujahid, pejuang-pejuang zaman dahulu yang mendirikan kerajaan Melayu ini. Nah, ternyata memang luar biasa para alim, para ulama, para pejuang ya yang mendirikan ini. Dan ini Pulau Penyengat itu hanya
kurang lebih 2 kilo luas wilayahnya. Jadi 2 kilo luas wilayahnya, dan di pinggir pantai ini ada Masjid Raya Sultan Riau ini yang saat ini sangat mewah, semua bernuansa kuning. Dan nyebrang dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat kita memakai perahu kecil ya, pom-pom namanya di sana. Itu sekitar 10 menit kali ya, atau 15 menit lah kita nyebrang sampai tempat ini. Dan kulinernya enak-enak juga di tempat ini. Jadi lumayan lah, ini kita bisa refresh. Ini saya pas di depan masjid ya, dari Sultan Rio. Ya, terus di kanan kiri itu ada semacam brugak atau apa namanya, bungalow-bungalow gitu ya, kanan kiri. Mungkin dulu-dulunya tempat musyawarah warga. Halamannya luas, lega, kurang lebih 1000 jamaah lah ini. Kalau pas lagi penuh ya. Masjidnya sendiri sih memuat sekitar 400, tapi halamannya yang memang didesain pakai granit dan sebagainya, keramik yang bagus, luas, sehingga bisa menampung kurang lebih 1000 jamaah kalau pas hari-hari rame. Cuman karena saya pas datang musim COVID-19 atau corona, jadi sepi. Jadi saya kesini pun nggak banyak orang, sehingga saya lebih banyak ngobrol-ngobrol aja sama petugas-petugasnya. Dan ini di salah satu apa namanya, semacam bungalow ya, apa namanya nih, saung lah ya, ada saung kayak gitulah untuk warga lah. Kita foto-foto di sini sama istri ya, untuk sekedar kita refreshing sekaligus bernilai religi, menguatkan iman, menguatkan syukur. Karena ini sekali lagi bagi kami berdua ini perjalanan syukur, karena tidak kami rencanakan perjalanan ini sampai di sini, karena kita hanya niat sampai di Batam. Tapi ternyata setelah di Batam kita bisa nyebrang ke sini tanpa terpikir lebih jauh. Pokoknya kita nyampe, kita syukur, walaupun tidak direncanakan sampai ke Penyengat atau sampai Tanjung Pinang, ternyata kita sampai juga di Tanjung Pinang, di Pulau Penyengat. Ya, dengan segala perjuangannya ya, nanti ya, hanya kita bisa sampai di sini. Hal lain yang sangat luar biasa dari masjid ini adalah yakni masjid ini sampai hari ini masih dilestarikan sebagai cagar budaya. Jadi oleh Pemda setempat dijadikan sebagai destinasi wisata religi, sehingga dirawat dengan baik ya oleh Pemda setempat maupun masyarakat setempat. Selain masjid, ternyata di sini sudah ada pondok pesantren. Jadi ada tahfidzul Quran, pondok pesantren, ada madrasah diniyah yang di sini penduduknya kebetulan juga nggak banyak. Santrinya sekitar 60 orang, santri tahfidz semua. Tapi kalau masyarakat sini karena penduduknya atau pulaunya cuma 2 kilo, itu total penduduk itu ada 700 kepala keluarga. Dan jumlah jiwa kurang lebih sekitar 3000 jiwa. Itu kalau pas udah hitung semuanya itu besar kecil kakek nenek itu. Tapi total itu karena pulaunya rumah-rumahnya di pinggir pulau ya, kayak di laut-laut gitulah, di tepi-tepi laut gitu ya. Yang di daratan malah sedikit, karena di daratan itu rupanya mungkin karena dulunya itu tanah-tanah keraton gitulah, tanah kerajaan, sehingga tidak apa sedikit orang yang ada di daerah. Tapi yang paling banyak justru mengelilingi pulau ini. Nah, ini di depan masjid sekali lagi, ini di belakang kita adalah halaman masjid sekaligus saung ya, semacam saung lah kita menyebutnya. Tapi kalau di sana memang berfungsi untuk upacara-upacara adat barangkali ya, sehingga semakin meramaikan, semakin menyemarakan tempat ini, semakin unik ya. Ini di lantai bawah itu kamar mandinya ya, di atas ini dari tampak depan ya, tampak depan, di depannya ada kantor kelurahan, ada kantor Koramil, ada pos informasi wisata di sini ya. Sekitar itu orang semua kalau mau keliling pulau ini juga memakai bentor, becak motor ya. Kita keliling ke sekitar kampung ini menggunakan itu bentor ya. Ini suasana di depan masjid
tampak untuk melihat. Anda lihat tuh di belakang kita itu pintu gerbangnya, atau ya kita masih kasih aja lah, pokoknya menikmati daripada liburan ini. Sekali lagi nih, bagi kami berdua merupakan perjalanan syukur karena memang seusia kita hari ini bisa sampai di Pulau Penyengat. Kita ikuti nanti wisata tour room selanjutnya ya. Ini kamar mandi Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Bersih juga nih, lihat. Ada toilet, tapi di lantai bawah ya. Ini kita naik. Kalau mau ke masjid, ambil wudhu. Nah, kita naik. Masjidnya di sana nih. Oke. Ini tempat wudhu laki-laki. Wudhu laki-laki, lihat. Semua serba kuning. Sekaligus belakang nih. Masjid ini belakangnya banyak makam. Lo lihat belakangnya masjid. Kita lihat di sana. Ya, ini makam Syekh siapa ini? Di belakang ini. Ini persis di belakang masjid, di belakang imam. Ada makam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak, dan yang paling Syekh Khalifah Syihabuddin Al-Banjari bin Asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, ini kuburan beliau. Ya. Syekh Khalifah Syihabuddin Al-Banjari bin Asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk beliau Lahdan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk semua yang ada di sekitar kuburan ini, makam ini, ya, karena lumayan cukup banyak, tidak mampu kami sebut satu-satu, ya. Itu yang cukup banyak di sebelah sana. Di belakang dari Masjid Sultan Riau ini, isinya makam belakang untuk mereka semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Masjid Sultan Riau dari belakang. Persis di belakang masjid ini ada banyak makam, dan nampak masjid dari belakang itu seperti ini nih gambarannya tuh. Kuning semuanya, ada stup kubah-kubah, ya, dan menara. 1, 2 menara. Di sampingnya sini ada toren. Langsung ini makam, samping masih ada makam lagi. Kita nggak bisa menyebut namanya karena nggak ada namanya, ya. Ini pasti dari keluarga raja beliau, raja-raja Sultan Riau, ya. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini dari tampak belakang. Di samping ini ada kamar mandi dan wudhu laki-laki perempuan. Ya, di belakang laki-laki, di belakang imam, di belakang masjid ada makam-makam yang tadi sudah kita kirim doanya untuk beliau-beliau. Tahtihimul anharu jannatin na'im da'wahum
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ما من سميع إلا من بعد إذنه ذلكم. Ini Al-Quran tulisan tangan ya. Mushaf Al-Quran tulisan tangan. Terdapat 2 buah Al-Quran tulisan tangan yang tersimpan di dalam Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat ini. Adapun Al-Quran yang sedang Anda lihat saat ini adalah hasil goresan tangan Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sekembalinya dari belajar, beliau menjadi guru dan terkenal dengan khot gaya Istanbul. Al-Quran ini diselesaikan beliau pada tahun 1867 sambil mengajar. Keistimewaan Al-Quran Mushaf Abdurrahman Stambul ini adalah banyak penggunaan ya, bursa, serta beberapa rumah huruf yang titiknya sengaja disamarkan sehingga membacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai akal dan ilmunya. Jadi memang harus berilmu betul nih Al-Qur'annya. Ya, ini tersimpan di masjid sini sebagai catatan. Lihat tuh Al-Qur'annya. Oke, semuanya ya. Keunikan lain dari Pulau Penyengat ini, selain masjid ini nanti ada banyak situs-situs ya, ada keraton, ada kerajaan, ada rumah adat, ada makam-makam leluhur, makam para raja-raja di kawasan sini ya. Ini yang sangat luar biasa. Saudaraku semuanya, sahabatku, sekali lagi ini tur saya berdua bersama istri ya, supaya bernilai religi dan bernilai budaya, karena kita menguatkan, tujuannya menguatkan kekokohan rumah tangga, kekokohan hubungan kami berdua, sehingga ya kita sempatkanlah untuk yang lebih bernilai. Maka itu kita tur ke sini. Saudaraku, yang luar biasa lagi dari tempat ini, pulau yang hanya sekitar 2 kilo atau hampir 3 kilometer persegi ini, disinilah pusat kerajaan Melayu Lingga zaman dulu. Saya nggak bisa ngebayangin dengan pulau sekecil ini menjadi pusat pemerintahan sebuah kerajaan besar, kerajaan bahari yang saya lihat di gambar-gambarnya, di situs-situsnya dan sebagainya. Ini satu masa yang sangat luar biasa, sangat jaya karena kekuasaannya hampir seluruh semenanjung Malaya sampai ke Jambi, sampai ke Rio ya. Ini hanya dari sebuah pulau kecil. Saya nggak bisa ngebayangin gimana cara mengelola negara di sebuah pulau kecil. Maka itu betul kalau disebut bangsa kita bangsa bangsa bahari, bangsa pelaut ya, karena memang bayangin hanya dengan radius daratan 2-3 km itu menjadi tempat kekuasaan Raja Melayu itu loh. Yang kekuasaannya adalah sebentang laut sekian banyak sampai semenanjung Malaya, Malaka, Singapura, segitu luasnya ya. Aku nggak bisa ngebayangin bagaimana cara mengelola negara ini waktu itu, kerajaan ini waktu itu. Maka itu sangat-sangat luar biasa kali, bernilai sangat religi. Sobatku, saudaraku, saya kira mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Silakan berkunjung di sana. Supaya kunjungannya bernilai, maka mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Saya kira inilah perjalanan sedikit saya turun di Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat di kawasan Tanjung Pinang. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di perjalanan tur selanjutnya.